Sudah kelihatan? Sudah Pak, terlihat. Ini apakah, mohon maaf Pak, ini modelnya nanti apakah mahasiswa diperkenankan untuk langsung bertanya saja apabila ada yang misalnya dalam penyampaian Pak Yonan, Pak kurang jelas gitu, langsung tanya saja atau Ya, nunggu boleh sampai boleh, selesai? langsung tanya saja, ya tidak Oh, apa-apa. jadi Begitu saya teman-teman, jelaskan, ada yang kurang, dipahami, boleh di-cut, silakan bertanya kepada saya. oke, sip. Jadi teman-teman mahasiswa silakan ya dimanfaatkan kesempatan belajar bareng Tutan kali ini. Monggo Pak. Ya, makasih Bu. Baik, karena sudah, tampil layaran, bahan untuk penjelasan mengenai materi transisi gelas ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para mahasiswa UT, ya, dimanapun kalian berada. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah kimia fisik pangan ya. Materinya adalah transisi gelas ya. Kalau kita membaca istilah transisi ya, berarti itu ada di antara transisi, berarti pertengahan atau ada pasti masih ada bisa perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya ya. Ini adalah hanya sebuah istilah ya, gelas. Jadi bukan gelas-gelas kaca yang kita gunakan untuk minum sehari-hari ya. Ini hanya sebuah istilah dalam teknologi pangan ya, atau dalam proses pembuatan makanan ya, pengolahannya, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini dimulai dari pengertian transisi gelas ya, merupakan bentuk perubahan bahan pangan di sekitar suhu TG ya. Nah, TG ini adalah suhu transisi gelas. Berarti di sini ada istilah bahan atau zat materi yang kita kenal terdiri dari 3 wujud. Ada wujud padat, ada wujud cair, dan ada wujud gas. Kebanyakan kalau untuk bahan pangan ya, wujudnya adalah berupa wujud padat. Tentunya dari ketiga wujud tersebut terdapat perbedaan dari sisi kerapatan molekul, pergerakan molekulnya bagaimana ya. Karena di dalam suatu bahan terdapat atom, molekul ya. Kalau padat berarti jarak antar molekulnya sangat rapat ya, sehingga bahan padat itu bersifat kaku ya. Kemudian kalau bahan berwujud cair berarti jarak antar partikel baik itu atom molekulnya nah agak sedikit lebih renggang ya dibandingkan dengan rapat. Nah, transisi kelas ini nantinya ini adalah perubahan bahan dari wujudnya cair menjadi padat atau sebaliknya dari padat menjadi cair ya. Tentunya di sini perubahannya di sekitar suhu transisi gelas atau disingkat dengan TG. Perubahan yang terjadi pada transisi gelas ini sangat menentukan karakteristik ya fisikokimia dari suatu produk. Nah, TG di sini merupakan atau suhu transisi gelas merupakan batas antara kondisi amorf dan fase seperti cair yang tidak dapat berwujud secara berdampingan. Nah, ada lagi istilah amorf ya. Ada lagi istilah amorf. Nah, ini kalau kita membahas wujud padat, nanti wujud padat terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang wujudnya kristal dan ada yang berwujud amorf. Nanti kita akan bahas apa itu materi yang padatan yang berwujud
AMOV ya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Perbedaan padatan AMOV dan padatan kristal ya. Dari segi definisi, kemudian dari segi geometri, dari segi rank of order-nya ya, kemudian titik leburnya, dari panasnya, ketahanan panasnya, sifat properties-nya ya, dan pada energinya juga tentu berbeda. Sekarang dari peserta yang ada di sini, saya mau tanya, ada yang tahu apa itu AMOV? Bisa digambar mungkin Pak, seperti apa Pak? Digambar. AMOV itu kan nanti ada grafik sendiri ya, nanti gambaran perbedaan nanti kristal sama AMOV. Tapi saya minta dari definisi dulu pengertiannya. Dari apa itu AMOV? Apakah baru sekarang mendengar atau sudah pernah membaca istilah ini sebelumnya? Tadi yang jelas kalau kita belajar materi transisi gelas, berarti di sini ada perubahan ya. Perubahan antara padatan dan cairan yang terjadi dari molekul AMOV ya. Oke, jadi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu materi AMOV ya, padatan AMOV. Nah, jadi di sini pengertian dari AMOV itu adalah padatan yang terbentuk dari pendinginan yang sangat cepat ya. Pendinginan dari bahan yang berwujud cair ya, sehingga nanti dia akan berubah menjadi padat ya. Dengan pendinginan yang sangat cepat ya. Nanti kita akan lihat dari grafik yang ada dalam slide ya. Nah, kita lihat di sini grafik antara suhu dengan volume ya. Sumbu Y di sini adalah volume, sedangkan sumbu X adalah suhu ya. TG ini adalah suhu transisi, kemudian TM di sini adalah suhu leburan atau lelehan. Ini adalah suhu pada melting. Pak Firman, mohon maaf, apakah memang slide-nya belum terganti? Karena di tampilan slide-nya belum terganti sejak awal, sejak cover. Gimana ini? Ntar dulu. Di slideshow kali Pak. Ya mungkin di saya sudah slideshow ini. Sebentar. Oh itu sudah slideshow. Tampilan di kami belum slideshow. Kalau ini sudah. Ah ini udah halamannya udah ganti. Udah ganti halamannya ya sudah oke. Udah muncul ini ya. Kalau di slideshow halaman gimana? 3. Ini sudah slideshow ya Pak ya? Sudah slideshow. Ya, Masih berubah baik. juga? Kurang besar sepertinya. Kurang besar. Kalau ini udah berubah juga? Ada perubahan? Belum, masih halaman 3. Slide ketiga maksudnya. 3. Yang perbedaan AMOV dan kristal. Ya. Oke. Kemudian yang ini sudah berubah, ada muncul grafik.
Belum, masih di slide ketiga. Mungkin perlu waktu kali. Atau kalau nggak di setso nggak ini ya nggak Ya nggak kelihatan apa-apa ya. Pak, yang penting bisa ganti slide aja Nah, dulu lah ya. Nah, ini bisa ganti slide berarti keempat. nggak usah di setso ya. Baik, Ya, saya teruskan tampilannya tadi. sama saja Pak, kecil. Ya, sama kecil. Heeh, Oke, semoga masih bisa terlihat ya pada ya. mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan pada siang hari ini ya. Tadi saya sudah tadi memaparkan ya bagaimana proses terbentuknya suatu amorf dan suatu kristal ya. Tentu berbeda antara padatan amorf dan padatan kristal. Nah, ini lelehan artinya meleleh itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair ya. Nah, karena di sini prosesnya terjadi pendinginan secara cepat, maka suatu bahan akan berubah menjadi padatan amorf ya. Sedangkan kalau di sini lelehannya pendinginannya lambat, maka akan terjadi suatu kristal ya, dinamakan dengan lewat peristiwa kristalisasi. Oke, di sini lihat suhunya dari TM, ini mengarah pada suhu transisi gelas ya. Jadi fase gelas pada bahan pangan ini di sini di mana bahan itu berada dalam bentuk padat yang dapat mengalami suatu proses transisi gelas ya. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih kita belajar transisi gelas? Karena kalau kita lihat secara kita pelajari ini sangat-sangat abstrak ya, sangat teoritis sekali ya. Sebenarnya penerapannya untuk apa? Jadi kalau kita berbicara manfaat dari transisi gelas, nah ini di sini jelas sangat penting ya, terutama untuk proses pengolahan, kemudian pengendalian ya stabilitas terhadap bahan makanan ya, bahan farmasi, baik itu pada pengembangan proses, pengeringan ya, pembekuan, penggorengan ya dan sebagainya. Kemudian juga transisi gelas mengatur karakteristik ya fungsional dan keplastisan berbagai senyawa-senyawa polimer ya, baik itu polimer organik maupun polimer anorganik. Oke, nah di sini kita lihat secara mikroskopis ya perbedaan antara padatan amorf dan padatan kristal. Untuk A di sini, ini A adalah pola susunan kristal yang teratur dan berulang. Sedangkan yang B, gambar sebelah kanan, ini adalah pola susunan amorf yang tidak teratur dan merata. Jadi kalau kita berbicara kristal, nah kristal di sini di mana molekul-molekul yang tersusun rapi dan berulang dan teratur ya, susunannya ini kristal, sedangkan amorf tidak beraturan ya. Jadi acak-acak susunan molekul yang terdapat pada bahan amorf ya. Kemudian kita bandingkan, kita gambarkan secara grafik ya, grafik perbandingan densitas ya, kerapatan dan jarak partikel ya pada amorf dan kristal. Nah, kristal ini digambarkan garisnya utuh ya, garis utuh, sedangkan yang amorf itu digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, di sini kita lihat pada kristal ini terdapat keteraturan ya, keteraturan jarak antar partikelnya sangat rapat, sedangkan kalau amorf di sini padatannya jarak antar partikel tidak rapat dan tidak berulang dan tidak beraturan. Nah, itu dinamakan dengan amorf ya. Kebanyakan bahan pangan yang kita temukan
dalam kehidupan sehari-hari kita itu berupa padatan berwujud amorf ya. Nah, di sini ada perubahan bentuk bahan pangan. Ya, perubahan bentuk bahan pangan. Jadi di sini materi pada bahan pangan itu bisa berubah bentuk ya dan bertransformasi menjadi beberapa bentuk. Ya, bisa dari amorf menjadi karet ya. Dari karet menjadi lelehan. Nah, tanda panah dua arah ini maksudnya kondisi amorf bisa menjadi karet atau sebaliknya karet bisa kembali lagi menjadi amorf ya. Nah, di sini untuk amorf, karet, dan kristal ini berwujud padat, sedangkan kalau lelehan berwujud cair ya. Nah, amorf di sini bisa berubah ya menjadi fase karet. Jadi karet yang kita maksud ini bukan karet-karet yang di alam itu ya. Jadi ini hanya sebuah istilah ya. Istilah dinamakan fase karet ya. Jadi kalau amorf itu berubah menjadi karet di sini, tetap masih dalam wujud padat ya. Perubahan yang terjadi karena mungkin proses tadi pemanasan ya. Nah, kemudian di sini amorf juga bisa berubah menjadi wujudnya lelehan ya, ketika pemanasan hingga kondisi suhu transisi dilanjutkan pada pada titik lelehnya ya, jadi sudah mencapai titik lelehnya. Jadi pada saat meleleh ya, lelehan molekul yang terbentuk itu sama baiknya dari kristal maupun amorf ya. Berarti sudah dalam kondisi liquid ya, lelehannya ada liquid, cairan. Kemudian bentuk karet di sini, tadi kita kembali pada karet ya, jika diberikan panas dalam bentuk yang berlebihan, juga bisa membentuk suatu lelehan ya. Nah, dalam bentuk lelehan juga, kondisi karet sama dengan lelehan kristal maupun lelehan amorf. Nah, kita lihat perubahan karet menjadi kristal ya. Nah, bentuk karet di sini jika dilakukan pelepasan energi dengan cara pendinginan, misalnya ya, maka akan menghasilkan amorf kembali atau menjadi kristal, tergantung pada proses pendinginannya. Ya. Pendinginan yang cukup waktu dan terkontrol dapat menyebabkan bentuk karet akan berubah menjadi suatu kristal. Nah, itulah tadi bagaimana proses ya perubahan wujud ya padatan tadi dari amorf kemudian ke karet, karet ke lelehan, kristal juga ke lelehan. Untuk kristal dan lelehan juga jika suatu padatan kristal diberi suhu tinggi dipanaskan juga sampai pada titik leburnya, maka dia juga bisa menjadi suatu lelehan atau sebaliknya kalau didinginkan kembali maka dia bisa menjadi struktur kristal kembali. Nah, adapun teori-teori dari transisi gelas ya yang diungkapkan di sini, yaitu yang pertama ada teori volume bebas ya, kemudian ada teori kinetik.
Kemudian di sini ada teori termodinamika berupa model entropi, ya. Ya, kalau di sini bicara volume berarti ruang. Molekul yang terdapat di dalam matriks suatu bahan ya, itu kan dalam ruang ya, ada volume. Jadi kalau kita belajar, kita membahas padatan Amorf, nah berarti di sini kita membahas perubahan volume bebas antar ruang dalam molekul Amorf ya. Kita ketahui molekul Amorf itu merupakan molekul yang berpori ya, punya punya pori. Jadi di sini dikatakan dalam teori volume bebas ya, kita contohkan saja pada misalnya polimer ya. Nah, polimer itu, nah ketika polimer didinginkan di atas kisaran transisi gelasnya, volume bebas yang menurun mencapai titik di mana ruang gerak molekul tidak cukup ya. Pengertian dari volume bebas adalah ya ukuran ruang yang dimiliki oleh rantai polimer ya yang bergerak berkaitan dengan kemampuan bergeser di antara molekul lain di sekitarnya. Jadi molekul di dalam suatu materi bahan ya secara mikroskopis dia selalu bergerak dan menempati ruang. Kemudian pergerakannya itu tergantung pada suhunya ya. Kalau kita kaitkan dengan teori kinetik, partikel ketika diberi suhu tinggi, maka dia akan bergerak dengan sangat cepat. Sebaliknya, kalau diberikan suhu yang rendah, suhu diturunkan, maka pergerakannya akan menjadi semakin lambat ya. Itu terjadi apakah pada proses pemanasan ataupun pada proses pendinginan ya. Jadi ada kaitan juga ya antara teori bebas dengan teori kinetik ya. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan teori termodinamika dengan model entropi. Berarti kalau entropi di sini adalah derajat ketidakteraturan suatu sistem ya. Jadi kalau suatu zat berwujud gas, maka entropinya semakin apa? Besar ya. Tentunya semakin besar. Karena pergerakannya semakin acak dan tidak teratur ya. Dibandingkan dengan wujudnya cair ataupun wujudnya padat. Secara urutan, entropi berwujud gas lebih besar daripada entropi berwujud cair maupun entropi berwujud padat ya. Dan kalau di sini ada entropi, ya berarti ada hubungan dengan yang namanya entalpi ya, atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Nah, di sini ada penerapan ya, beberapa 3 penerapan ya transisi gelas pada perubahan bentuk bahan pangan. Ya, misalnya di sini pembuatan kembang gula. Nah, saya rasa kalian sebagai mahasiswa prodi teknologi pangan ya sudah mengenal ya kembang gula atau mungkin sudah pernah membuat kembang gula ya atau permen ya istilahnya itu permen. Nah, permen kan rasanya manis ya. Nah, pasti itu eh, terbuat dari gula ya. Apakah itu gula kristal yang dilelehkan ya. Nah, jika lelehan itu apa namanya tadi lelehan gula tadi didinginkan ya secara simultan atau berkelanjutan ya, maka pasti akan diperoleh kristal gula yang kembali. Nah, gitu.
Tapi jika prosesnya itu didinginkan dengan cara diputar ya secara cepat, ada bantuan nanti kinetik ya, diputar, akan menghasilkan kembang gula. Kembang gula yang berupa padatan amorf ya, di mana volumenya itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan fasa kristalnya. Kemudian ada juga diaplikasikan pada perebusan pasta. Nah, pasta ini dibentuk dari pati gandum ya. Pati itu adalah senyawa polisakarida ya, golongan karbohidrat polisakarida, pati ya. Nah, misalnya pati kering, pada kondisi kering pati ya, pati itu berwujud amorf ya. Nah, saat dimasukkan ke dalam air panas atau dimasak, berarti kan kita memberikan suhu tinggi pada pati itu. Nah, suhunya akan mencapai suhu TG-nya ya, ketika dipanaskan, ketika dia mencapai suhu transisi gelasnya, nah maka pasta itu akan berubah menjadi padatan karet. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya memanaskan atau merebus masak kanji ya. Ini pati ya. Nah, apakah pati dari gandum ya? Mungkin tepung pati. Nah, jadi seperti lem itu kan, ketika dipanaskan dia berubah menjadi kayak eh, lem ya dan bersifat lengket-lengket itu. Nah, ada lagi nih untuk dalam penggorengan kerupuk ya. Jadi kerupuk itu pada saat masih mentah itu berwujud padatan berupa padatan amorf ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam minyak panas, nah kerupuk tadi itu berubah menjadi bentuk karet ya yang elastis. Nah, ketika diangkat, tadi kan misalnya minyaknya suhunya ratusan derajat ya, panasnya itu. Nah, maka ketika kembali pada suhu ruang, nah kerupuk yang tadi matang itu berubah kembali menjadi wujudnya amorf ya. Nah, Silakan kemudian bagi teman-teman mahasiswa, mungkin dipersilakan dulu Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. ya mungkin saya kasih waktu, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan mengenai tadi Silakan teman-teman. dari Mungkin baru pengertian ada yang baru bergabung ya Pak, jadi bergabung ya. belum tahu mungkin kristal itu apa, dipikirnya kristal itu mungkin batuan sebongkah Ya, berlian atau batu berlian gimana itu ya, gitu. bisa berlian ya. Ada yang ingin Tadi yang saya ditanyakan bahas teman-teman? di awal tadi pembuka pembelajaran itu mengenai teori dari transisi gelas ya. Di mana transisi itu kan perubahan ya, perubahan difokuskan di sini adalah perubahan wujud ya dari cair atau sebaliknya dari cair ke padat pada material bahan pangan ya. Gelas di sini hanyalah suatu istilah ya, bukan gelas seperti kita gunakan sehari-hari untuk minum ya. Nah, Jadi gitu ya teman-teman, saya sebenarnya tertarik Pak yang tadi penggorengan kerupuk. Memang ya Pak, ya ya, kalau misalnya kita goreng kerupuk itu kan waktu di dalam kerupuk itu kita cemplungin itu ya ke minyak yang iya, masih panas. Kita itu penyet-penyet gitu masih bisa kebentuk gitu bentuknya. Tapi begitu kita angkat kembali itu udah jadi apa keras gitu. Jadinya kalau kita iya dia kembali, betul. jadinya itu ya teman-teman ya penyebabnya. Jadi perubahan apa Pak tadi?
perubahan dari bentuk karet menjadi amov kembali ya, karena perubahan suhu yang mendadak dari yang tadi panasnya ratusan derajat kembali pada suhu ruang, maka molekul itu akan kembali akan kaku kembali itu, Bu, akan kaku kembali. ya, Iya, sehingga itu ya merapat, teman-teman. tapi tidak serapat pada halnya struktur kristal. Mungkin ada yang ini Pak, raise hand ini. Mbak Oh ya, silakan. Tiara ya. Silakan Mbak Tiara. Mohon izin bertanya, Bapak, apakah juga transisi gelas itu juga berlaku terhadap perubahan fisik roti tawar diproses menjadi roti kering, Mbak? Kan alasannya untuk mencegah kadaluarsa. Padahal roti kan kadaluarsanya meskipun belum pada tanggal kadaluarsanya sudah tumbuh jamur gitu, Pak. Itu juga berlaku ya? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah perubahan roti ya, roti tawar tadi menjadi roti kering. Berarti itu ada proses pemanggangan yang terjadi. Berarti kalau kita di sini mengolah roti tawar tadi yang roti asal yang awalnya tadi ya menjadi roti kering, berarti ada penghilangan kadar air ya. Nah, jadi kalau kadar air itu berkurang, otomatis kan akan menurunkan aktivitas air ya pada mikroba. Sehingga ya bisa pengolahan itu juga bisa memperpanjang dari umur ketahanan pangan berupa roti tersebut. Ya, bagaimana Tiara? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum saya melanjutkan pada temperatur transisi gelas atau TG dan kestabilan bahan amov. Baik Pak, silakan dilanjut. Ya. Ini ada istilah temperatur transisi gelas, berarti temperatur atau suhu ya. Nah, seperti apa suhu transisi gelas dan bagaimana kestabilan bahan amov ya. Nah, mungkin di RBV sudah kalian temukan juga ya grafik perubahan mobilitas molekul amov selama kenaikan suhu ya. Jadi pada dasarnya pergerakan secara molekuler dari padatan amov itu sangat penting dalam menentukan stabilitas fisik bahan amov ya. Karena sifat dari padatan amov, padatannya itu dapat berubah-ubah ya, tergantung pada besarnya perbedaan suhu lingkungan dan suhu transisi gelas ya. Kalau jauh di bawah transisi gelas ya, jauh di bawah suhu transisi gelas, molekul itu dibekukan dalam posisinya ya. Sehingga kalau membeku itu berarti molekulnya pergerakannya menjadi terbatas. Nah, ketika bahan gelas itu ya, atau bahan yang dapat mengalami transisi gelas itu dipanaskan ya, hingga suhu di atas transisi gelas. Nah, molekul itu akan mengalami pergeseran, yaitu mobilitasnya itu pergeserannya akan meningkat ya, sehingga akan memperbesar volume ya, volume dari suatu bahan. Nah, sehingga dia bergeser wujudnya menjadi berwujud cair ya. Tadi sudah disampaikan pada teori volume bebas ya. Nah, di sini saya itu berusaha menyampaikan sangat untuk kontekstual ya supaya bisa dipahami gitu.
Jadi bagaimana penerapan transisi gelas dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena kalau kita bicara teori-teori sangat teoritis, kita tidak bisa berpikir apa ya manfaatnya itu ya, sangat abstrak sekali ya. Karena kalau mata kuliah kimia fisik itu benar-benar kimia teori ya. Jadi bagaimana saya berusaha mengembangkannya supaya kita berpikir ke arah kontekstual gitu ya. Kemudian dari teori kinetika dan teori termodinamika menjelaskan transisi gelas itu muncul ya, jadi sebagai perubahan entalpi reaksi dan volume ya. Jadi ada kaitan juga dengan volume. Nah, dari grafik ini kita lihat ya, sumbu X itu adalah suhu, sedangkan sumbu Y ini adalah energi ya. Sumbu tadi Y ini adalah suatu energi. Nah, sehingga ada perubahan pergerakan molekul dengan adanya perubahan temperatur. Nah, di sini alat untuk mendeteksinya menggunakan dynamic mechanical analyzer. Di sini ada nomor 6 ya, yang paling atas ini, kemudian nomor 5, nomor 4, nomor 3, 2, 1 ya sampai ke bawah. Berarti ini kondisi dari nomor 6 sampai ke nomor 1 berarti kondisi suhu semakin meningkat. Ya. Kondisi semakin meningkat. Dari posisi 6 sampai ke 5 ini ada suhu gamma ya. Nanti apa itu suhu gamma? Dari posisi 5 ke 4 di sini ada suhu beta ya. Dari posisi 4 ke 3, nah ini ada suhu transisi gelas ya. Dari 2 ke 1, nah ini baru dinamakan suhu melebur. Artinya padatan berubah menjadi lelehan. Secara idealnya ya, ada tadi 4 titik ya, transisi perubahan fisik dan mobilitas atau pergerakan dari molekul amorf. Kita lihat dari proses kenaikan suhunya ya. Jadi kalau kondisi suatu bahan saat di bawah suhu Tg atau suhu transisi gelas ya, posisi molekul-molekul sangat berdekatan dan menempel ya. Nah, saat suhu mulai dinaikkan, maka bahan itu molekulnya akan mengembang sehingga terjadi peningkatan volume bebas ya. Suhu gamma, T gamma dari posisi nomor 6 sampai ke 5, di sini mulai terjadi gerakan lokal ya, sebagai disebut dengan transisi gamma. Nah, ketika suhu terus dinaikkan, ya, dinaikkan di sini, dan volume bebas terus meningkat, ya. Jadi, seluruh rantai samping, ya, rantai samping itu masih dalam molekulnya, berupa rantai-rantai, ya, rantai karbon, ya. Dia terus bergerak, ya. Terus bergerak dan membentuk suatu konsistensi tertentu. Nah, ketika dari suhu dari posisi 5 ke 4, nah ini namakan suhu transisi beta. Ini ketika terjadi pemanasan lebih lanjut ya, lebih lanjut,
suhu akan mencapai suhu transisi gelas yang dilambangkan dengan TG, di mana rantai di daerah amop mulai membentuk pergerakan dengan skala yang lebih besar ya. Kemudian ketika di sini posisi 3, 2, sampai ke 1, ketika sudah melebihi dari suhu transisi gelasnya, maka padatan amop akan berubah menjadi suatu lelehan. Sehingga kalau sudah menjadi lelehan, artinya wujudnya sudah menjadi cair, pergerakan molekul menjadi semakin besar, dan akan menurunkan viskositas ya atau kekentalannya. Nah, di sini ada suatu pernyataan dalam kondisi gelas ya atau suhu transisi gelas. Perbedaan utama dalam struktur volume bebas dari bahan amorf tergantung pada berat molekul ya. Jadi dipengaruhi juga berat molekul atau massa molekul relatif ya. Nah, sebagai contoh pada karbohidrat, kita ketahui karbohidrat merupakan makromolekul ya, makromolekul, berarti molekul dengan massa molekul yang besar. Jadi semakin rendah berat molekul, semakin kecil lubang volume bebas pada suhu berapapun ya. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi berat molekul, semakin besar lubang yang ada pada volume bebas pada suhu berapapun. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan ya untuk pengukuran transisi gelas dan pengamatan mobilitas molekuler ya atau pergerakan molekuler dalam sistem makanan berupa padatan amorf ya, bisa menggunakan teknik termal, mekanik, dielektrik sampai pada spektroskopi ya. Nah, di sini ada teknik untuk penentuan transisi gelas ya, tadi ya. Jadi dipaparkan ada menggunakan differential scanning calorimetry ya, kemudian dynamic mechanical analyzer atau DME, kemudian analisis mekanik termal atau thermal mechanical analysis TME, sampai pada teknis spektroskopi ya. Oke, di sini ada pengaruh ya terhadap penentuan keadaan transisi gelas bahan amorf ya. Dipengaruhi oleh Pak sifat. Firman, mohon maaf Ya. ada yang ngechat lagi. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak Junius Prawira, saya mau bertanya, jadi untuk pati atau diambil pasta, jika direbus itu dapat terjadi transisi gelas. Pertanyaan saya, jika digoreng dengan minyak itu pun termasuk transisi gelas? Nah, kayaknya Pak Junius ini baru hadir mungkin Pak sepertinya. Boleh tolong Pak diulang kembali penjelasan tentang penggorengan kerupuk kemarin tadi? Oh, ini pati, Bu. Oh, pati. Nah, iya, Kerupuk. maksudnya kan kerupuk kan juga pati. Iya, iya benar-benar. Iya, silakan Komposisi Pak. penyusun kerupuk juga ada patinya ya. Oke. Pertanyaannya, jika digoreng dengan minyak ya, apakah termasuk transisi gelas? Ya, jelas ya, termasuk pada transisi gelas ya. Jadi
ada peningkatan suhu ya ketika tadi kerupuk mentah itu kan berwujud padatan amorf ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam minyak goreng yang tadi suhunya mungkin bisa sampai 100-an derajat ya. Nah, akibatnya kerupuk itu akan berubah menjadi padatan berwujud karet ya. Jadi itu sebuah istilah saja dalam pangan ya. Bukan karet seperti karet pada umumnya karet gelang itu bukan ya. Jadi istilah sebagai wujud karet ya. Nah, ketika diangkat ya dari pemanasan, didinginkan pada suhu ruang, nah maka akan terjadi lonjakan perubahan suhu yang drastis penurunannya. Sehingga molekul-molekul yang ada dalam bahan tadi akan menyusun kembali pada pergerakan juga akan semakin terbatas dan akhirnya pada posisi diam dan menyusun kembali. Tapi tidak seperti halnya pada molekul padatan kristal ya. Tetap dia kembali menjadi amorf. Karena tadi yang saya jelaskan pada perubahan yang terjadi ini ya tadi ya, material di grafik tadi. Nah ini tadi, perubahan bentuk bahan pangan yang melibatkan amorf dan kristal ya. Tadi kerupuk amorf bisa menjadi karet nanti juga bisa akan kembali menjadi suatu amorf ya. Jadi prosesnya ini reversible. Ya gimana, Bapak Junius? Gimana Pak Junius? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Ya, terjawab. Oke. Kalau bertanya boleh langsung atau chat lagi? Iya, boleh langsung, Pak. Jadi kalau gini gimana, Pak? Kalau ada kasus kayak menggoreng 2 kali, itu maksudnya menjadi kristal kan, terus ditaruh di suhu ruangan, terus digoreng lagi. Itu efeknya kan untuk membuat lebih garing gitu, lebih garing itu kalau menurut transisi kristalnya itu bagaimana, Pak? Oh, Nah, tadi gimana, Pak? yang sudah ya, terima kasih Pak tadi pertanyaannya. Maksudnya tadi kerupuk yang tadi sudah matang itu kan digoreng kembali ya? Ya, betul. Berarti itu sudah melebihi dari suhu transisi gelasnya, Pak. Nah, itu dikhawatirkan nanti bahannya akan menjadi rusak. Kalau misalnya gini, kan kalau saya untuk menggoreng kayak fried chicken gitu, dia kan menyarankan untuk goreng 2 kali. Jadi, digoreng, terus ditaruh di suhu ruangan, suhunya turun kembali, terus digoreng kembali tanpa merusak, nanti diangkat lagi gitu, untuk menghasilkan efek yang lebih garing gitu kulitnya. Kalau itu dari sudut pandang transisi gelas bagaimana ya? Oh, itu ada bahan tambahan, Pak, untuk itu kalau dalam racikan itu kan artinya makanan beku, Pak, ya. Itu ada pengolahan dalam makanan beku itu ada tambahan supaya tidak merusak struktur dari atau komposisi dari pangan tersebut, Pak. Jadi kalau kerupuk kan beda halnya seperti fried chicken gitu, Pak. Jadi bahan penyusun juga beda dengan fried chicken kan itu kan makanan beku. Jadi ada suatu tambahan supaya tidak terjadi kerusakan saat penggorengan yang lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Ya, atau nanti boleh kalau misalnya jadi bahan penelitian gitu, Pak. Bagi Ya, Pak Junius mungkin kalau masih penasaran kali ya. nanti ada juga Pak, kita akan membahas yang ini, proses pembekuan ya pada makanan ya. Nanti juga bagaimana pembekuan itu. Jadi ada fenomena transisi gelas dalam pembekuan, Pak. Dalam pembekuan pangan ya. Dan dalam proses pengolahan pangan tersebut.
Oke, Pak. Ada Bu Anissa Asalafia, izin bertanya, Pak. Perbedaan pada perubahan volume bebas dari T beta, T gamma, dan T yang lain-lain itu bagaimana? Tadi gambarnya kurang jelas. Mungkin gambarnya tadi bisa agak di apa ya, Pak? Di fullkan. Oh iya, sebentar. Yes. Ini ya tadi. Nah, sudah terjelas? Sudah kelihatan? Pecah, Pak, di monitor Pecah ya? saya. Pecah. Kalau saya jelaskan lewat ini aja, coba pakai pad ya. Saya perjelas sendiri coba di sini. Nah, ini ada grafik ya. Ini ada grafik fungsi suhu dengan energi ya. Nah, suhu pada sumbu X, kemudian energi pada sumbu Y. Nah, di sini ada pergeseran ya, artinya semakin ke kanan berarti suhu semakin meningkat ya. Yang dimulai dari posisi nomor 6 ini berubah menjadi posisi 5. Nah, ini dinamakan suhu gamma. Nah, ini T gamma. Kemudian dari 5 ke 4 di sini suhu beta. Kemudian ya di sini 4 ke 3 namakan dengan T alfa ini sama dengan TG atau suhu transisi gelasnya. Nah, jika bahan sudah melebihi dari suhu transisi gelasnya, maka dia akan berubah wujud menjadi cair ya, atau menjadi lelehan. Disebut dengan TM ya, melting point. Nah, kita mulai dari tadi istilah dari T gamma ya. T gamma berarti dari 6 ke 5. Berarti sudah ada peningkatan suhu, cuma peningkatannya belum mencapai suhu transisi gelas. Artinya ketika dipanaskan, materi atau molekul itu sudah mulai bergerak ya, sudah ada pergerakan lokal di dalamnya atau dinamakan dengan transisi gamma ya. Nah, ketika suhu terus dinaikkan hingga mencapai suhu transisi beta, di sini tadi sudah ada pergerakan-pergerakan yang lebih kompleks ya, rantai-rantai samping ya, sudah memanjang, memendek gitu ya. Dan ketika sudah mencapai pada suhu transisi gelas atau TG, nah sudah terjadi pergerakan dalam skala yang besar lagi, ya. Sehingga kalau sudah mencapai transisi gelasnya, tentunya ada sudah perubahan yang terjadi pada AMOF ya, apakah dari segi perubahan viskositas atau kekentalannya ya. Apalagi kalau sampai suhu ditingkatkan kembali menjadi TM ya atau suhu titik leburnya, maka tadi paratan sudah menjadi lelehan atau sudah berwujud cair ya. Dan pastinya kalau sudah menjadi cair akan berbeda dari paratan AMOF yang tadi di awal. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjutkan.
Silakan dilanjut Pak Firman. Sudah katanya Bu Anissa. Iya, iya. Berarti lanjut ke sini tadi di pengaruh terhadap penentuan keadaan transisi gelas bahan AMOF ya. Tadi ini instrumen untuk analisis DSC, DME, kemudian ini tadi udah. Dan di sini sifat thermal ya panas, kemudian ini adalah pengaruh terhadap penentuan keadaan keadaan transisi gelas pada AMOF ya. Melibatkan ada sifat thermal ya, kemudian sifat mekanis, sifat dielektrik, sifat spektroskopis, sampai pada kandungan air. Nah, di sini ada perubahan ya, perubahan kurva suhu transisi gelas. Saya perbesar coba gambarnya. Di mana di sini kurvanya di sumbu X berupa kadar air dan sumbu Y adalah suhu ya. Jadi perubahan kadar air yang terdapat pada bahan itu bisa menyebabkan perubahan pada nilai suhu transisi gelasnya, di mana peningkatan nilai kadar air akan menurunkan suhu transisi gelasnya. Dan sebaliknya juga seperti itu ya, penurunan kadar air akan meningkatkan nilai suhu transisi gelas. Jadi perubahan fisik dari suatu bahan itu ketika terpapar panas ya, itu disebabkan oleh adanya perubahan dari suhu transisi gelas, apakah terjadi penurunan atau peningkatan suhu transisi gelas. Sebagai contoh yang saya bisa contohkan, ya pada pati kering ya, pati kering dengan kadar air yang rendah. Nah, jika tadi halnya pada kerupuk ya, anggap aja kerupuk tadi, pati kering ya dengan kadar air yang rendah, jika dimasukkan ke dalam suhu penggorengan tadi, misalnya itu suhunya 150 derajat ya, ataupun bisa melebihi dari itu. Nah, bahan tersebut tidak mengalami perubahan menjadi lelehan ya, tadi, tetapi berubah menjadi rubber atau disebut juga dengan fase karet ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Tadi kalau kadar airnya itu meningkat, maka akan menurunkan nilai suhu transisi gelasnya. Nah, di sini ada volume bebas dan relaksasi struktural. Ya, perubahan dengan meningkatnya kadar air. Nah, di sini ada istilah plasticizer. Nah, yang dimaksud plasticizer dalam dari proses ini yaitu air ya, yang ada dalam sistem padatan AMOF. Jadi penambahan plasticizer juga dapat menyebabkan peningkatan volume bebas ya dengan mengurangi kekosongan molekul dari molekul matrik ya. Jadi ada penelitian ya. Di sini
dengan tujuan untuk memeriksa volume bebas dari matrik T halosa ya, dan mengembangkan gambaran susunan molekuler dan mobilitas air di kedua bagian AMOF dan juga di bagian kristalnya. Hanya sebuah studi saja ya, studi penjelasan ya perubahan terjadi ketika kadar air itu ditingkatkan. Kemudian perubahan fisik. Jadi ketika air itu memplastiskan material dan TG itu mendekati suhu leburnya ya, jelas material tersebut akan dengan jelas mulai mengubah struktur ya, yang menghasilkan keruntuhan dan densifikasi sebelum terjadinya suatu kristalisasi. Nah, di sini ada sifat bahan amorf ya, yang mempengaruhi kestabilan dari bahan amorf tersebut ya, yang ada sifat alir, ya sifat rehidrasi dan properti enkapsulasi. Nah, kita mulai dari sifat alir ya. Sebenarnya apa itu sifat alir? Bahan pangan yang kita fokuskan di sini adalah bahan pangan yang berupa bubuk ya. Apakah itu bubuk susu ya? Sifat alir dari serbuk atau bubuk ya, itu juga merupakan ya menjadi suatu parameter dari kualitas parutan amorf. Gangguan yang mungkin ya sering terjadi pada bubuk amorf atau bahan hasil pengeringan diantaranya yaitu terjadinya lengket atau caking ya. Serbuk susu yang diperoleh itu kan lewat proses spray drying ya. Jadi dengan cara pengeringan. Susu itu kan mengandung karbohidrat misalnya berupa laktosa ya. Itu digolongkan disakarida, laktosa. Jadi tadi gangguan yang mungkin terjadi ya pada suatu bahan serbuk amorf susu itu adalah tadi kelengketan ya. Nah, kelengketan ini kan seringkali dipengaruhi oleh adanya komponen tadi karbohidrat ya, seperti tadi laktosa yang ada pada susu ya. Jadi pada susu bubuk itu karbohidrat yang utama itu mengalami transisi gelas ya menjadi komponen yang amorf ya. Tadi karena dari proses pengeringan tersebut. Nah, sifat alir itu dari serbuk dapat diartikan juga dengan gerakan relatif sejumlah besar partikel di antara partikel-partikel di sekitarnya ya, atau di sepanjang permukaan dinding wadah tadi. Karena ada gaya terlibat di antaranya ada gaya adesi dan gaya kohesi ya. Jadi apa pentingnya sifat aliran padatan makanan kering ya hasil spray dari drying itu? Nah, jadi sangat penting ya, terutama dalam operasi penanganan dan pemrosesan ya. Karena untuk menghindari tadi kelengketan itu ya, kelengketan atau pengerasan pada serbuk ya. Kemudian ada sifat rehidrasi. Jadi di sini kalau sifat rehidrasi ada terjadi peningkatan suhu atau kadar air dalam padatan makanan amorf. Nah, nanti di sini akan terjadi penataan ulang molekul menjadi keadaan kristal ya, lewat proses kristalisasi. Sehingga kalau
kristalisasi itu ya menyebabkan perubahan paling drastis pada sifat fisik makanan padat. Kemudian dan juga bisa merusak ya sifat rehidrasi serbuk makanan. Kemudian ada enkapsulasi, ya properti atau sifat dari enkapsulasi. Nah, dari istilah enkapsulasi itu artinya ada proses penjebakan ya komponen makanan atau partikel yang terdispersi dalam fase kontinu ya. Jadi yang banyak digunakan untuk proses enkapsulasi adalah karbohidrat amorf ya dalam keadaan gelas ya sebagai matrik untuk enkapsulasi dan stabilisasi nutrisi, kemudian senyawa-senyawa farmasi dan senyawa bioaktif lainnya. Kita anggap seperti kayak kapsul obat gitu kan. Nah, itu jadi di dalamnya ada suatu zat aktif ya yang terkapsulasi. Nah, ini enkapsulasi misalnya struktur amorf untuk melindungi vitamin yang terperangkap misalnya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada dampak fenomena transisi gelas pada proses pembekuan pangan ya. Jadi ketika dilakukan ya, jadi ada bagian larutan yang tidak membeku. Kemudian ada diagram fasa ya, diagram fasa, kemudian sistem makanan beku, dan sampai pada penyimpanan metastabil pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, pada kenyataannya ya, pembekuan bahan pangan itu tidak serta-merta terjadi pada suhu ya di bawah 0 derajat Celcius ya. Pembekuan itu kan bisa terjadi pada suhu di bawah 0 derajat tadi karena kalau kita belajar mengenai materi sifat koligatif larutan ya, semakin suatu pelarut yang terdapat zat terlarut dalamnya, maka akan menurunkan titik bekunya ya sehingga zat akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itu menurut hukum Rolle ya. Jadi dalam suatu pangan ya ada dinamakan dengan konsentrat beku ya, ditambahkan suatu zat berupa konsentrat beku, artinya apa? Ada bagian bahan pangan itu yang tidak dapat membeku ya, sehingga dinamakan dengan konsentrat beku. Kemudian di sini ada peranan transisi gelas dalam proses pengolahan pangan ya, yang melibatkan ada pembekuan, kemudian pengeringan, ekstrusi, dan penyimpanan metastabil pada suhu di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi untuk
pengolahan proses pangan di sini ada melibatkan pembekuan ya. Pembekuan ini kan tujuannya untuk menghambat aktivitas dari suatu bakteri ya, sehingga makanan akan menjadi lebih tahan lama. Kalau pengeringan di sini, ya berarti pengeringan usaha untuk mengurangi kadar air yang terdapat di dalam bahan pangan ya, bisa dengan menggunakan spray drying atau freeze drying ya, sehingga menghasilkan paratan amorf ketika dalam proses pembuatannya. Kemudian ada ekstrusi ya. Nah, ekstrusi ini banyak digunakan pada industri makanan yang untuk produksi produk yang bervariasi ya, misalnya produk pasta, makanan ringan, ya snack-snack, gula-gula. Ya, kemudian makanan yang berbasis tepung juga bisa diolah dengan ekstrusi ya. Nah, pengeringan ada dua cara ya dalam pengolahan pangan, pengeringan dengan proses pengeringan udara atau dengan pengeringan beku atau freeze drying. Nah, di sini ada jenis pengolahan pangan ya yang kita kenal. Ada pengolahan sereal dan roti, kemudian ada edible film ya. Kalau dari terjemahannya di sini lapisan yang dapat dimakan ya. Kemudian ada enkapsulasi. Nah, saya rasa karena sudah mengenal ya apa itu sereal dan apa itu roti ya. Jadi komposisi utama pada sereal dan roti adalah karbohidrat ya. Dan mungkin ada juga protein. Nah, itu adalah komponen utama yang berpengaruh ya terhadap terjadinya suatu transisi gelas ya. Misalnya pada biskuit ya. Nah, pada biskuit itu salah satu cara struktur untuk mengatur kualitas dari biskuit ya. Berarti kita harus memilih jenis glukosa apa atau gula apa yang cocok digunakan untuk membuat biskuit ya. Sehingga ketika diolah strukturnya tidak terjadi perubahan ya, karena perubahan itu biasa disebabkan oleh adanya perubahan suhu dan juga adanya perubahan kadar air ya. Kemudian roti ya, roti itu kan berupa amorf ya. Nah, amorf karena menguapnya air adonan ya selama proses pemanggangan. Kemudian ada edible film. Film adalah lapisan ya. Di sini lapisan yang biasa dibuat dari senyawa-senyawa berantai panjang ya, yaitu makromolekul misalnya protein ya, seperti kasein, protein whey, protein sereal ya, bahkan juga bisa menggunakan polisakarida atau misalnya pati ya. Kemudian enkapsulasi yaitu suatu proses penjebakan ya suatu komponen bahan pangan yang didispersikan ya, dispersikan dalam suatu bahan yang dalam fase yang kontinu ya. Jadi ketahanan dari struktur enkapsulasi itu tergantung dari struktur pembentuk matrik enkapsulannya. Ya, oke, cukup sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan pada Ibu Ivana untuk sesi berikutnya.
Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas atau masih mengganjal mungkin? Baru kali ini ya, kayaknya transisi gelas ini dibahas secara langsung gitu ya. Sebelumnya pasti orang-orang ngiranya apa sih bab ini, bab kok transisi sama gelas gitu judulnya. Kan aneh gitu ya. Hanya sebuah Ternyata istilah saja Ibu Ivana. ternyata hanya sebuah istilah ya teman-teman, bukan gelas seperti yang biasa kita gunakan untuk minum gitu. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Firman tadi, banyak gitu ya aplikasinya memang di bidang pangan yang selama ini mungkin kita anggap abai gitu, biasa aja gitu kan. Ternyata itu merupakan sebuah fenomena kimia gitu yang bisa gitu ya dijelaskan secara teoritis melalui kimia fisik seperti itu. Silakan teman-teman. Ya, Bu Tiara, silakan. Baik Bu, saya ingin bertanya terkait kaitan transisi gelas dengan kimia analitik, mengingat mata kuliah kimia analitik berisi tentang materi-materi instrumentasi ya. Tadi sudah jelas oleh Bapak Firman juga terkait instrumen transisi gelas, instrumen menggunakan alat-alat instrumen dan metodenya. Sekian Bu, terima kasih. Iya. Ini transisi gelas termasuk kimia fisik pangan ya Bu? Tapi enggak apa Bu, bisa Ya, silakan. Bisa juga jelaskan. Tadi kan kita fenomena itu bisa dilihat menggunakan instrumen berupa tadi ada DSC, DME, ada bahkan sampai teknik spektroskopi ya. Nah, misalnya saya contohkan menggunakan spektrofotometri inframerah ya. Berarti kita di sini menggunakan teknik spektroskopi. Tujuan dari penggunaan spektrofotometer inframerah adalah untuk melihat gugus fungsi ya yang ada dalam suatu zat ya. Nah, di sini kalau kita berbicara bahan pangan, berarti yang dilihat adalah kandungan air yang ada di dalamnya. Berarti kita melihat apakah H2O yang air ya, apakah terjadi kehilangan interaksi ikatan hidrogen antara molekul airnya ya. Kita kan jaraknya, kerapatannya bagaimana tadi kan supaya tadi dikatakan bahan itu adalah amorf ya. Tentu kan tadi kan jarak antar partikelnya menjadi semakin tidak rapat dan berongga-rongga ya, berpori. Nah, itu contohnya salah satunya. Jadi bisa dibuktikan dengan menggunakan spektrofotometer inframerah. Kemudian juga tambahan ya untuk bahan amorf kan berarti kondisi kadar airnya kan berkurang ya. Saat pengolahan apakah benar menjadi berkurang kadar airnya. Nah, itu bisa juga dilihat bisa tentukan dengan teknik-teknik yang lain ya. Bisa juga menggunakan teknik spektrofotometer inframerah. Betul, seperti itu. Ternyata banyak sekali ya Pak ya kegunaan alat spektrofotometer inframerah gitu. Itu Bu Tiara. Dan kayaknya di kimia analitik sudah ada tuh ya? Sepertinya belum ada ya? Tentang spektrofotometer. Seperti kromatografi ya. Nah, lebih metode pelitaan. Ini nanti saya yang ada giliran sore nanti ya akan Nah, berarti Ibu Ivana lagi akan menjelaskan tentang kromatografi. Tapi itu di luar ini Pak, yang spektrofotometer memang belum masuk dalam BMP. Memang padahal alat-alat seperti itu sangat walaupun murah,
tapi bisa mewakili gitu, powerful untuk uji kadar air, nggak usah repot. Maksudnya uji kadar air untuk manual kan mesti ditimbang terus sampai stabil ya Pak ya. Nah, kalau di dalam spektrofotometer inframerah, ya Pak ya, tinggal masuk alat ya Pak ya. Iya, terus keluar hasilnya berupa grafik-grafik yang bisa dianalisis gitu, bisa dibaca. Gugus fungsinya. Dibaca gugus fungsinya. Ada OH-nya itu serapannya berkurang atau tambah panjang gitu ya Pak. Ya, ikatan hidrogennya apakah masih gimana jarak antar partikelnya, itu bisa juga dibuktikan dari Pak Firman yang lebih mengetahui Bu sebenarnya. Ya karena beda saya juga Bu Tiara. analitik. Oh iya. Bu Tiara, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Terima kasih juga Bu Tiara. Teman yang lain mungkin? Silakan. Bu Halimah, izin memberikan saran buat grup WA khusus mata kuliah ini. Kimia fisik pangan ya Bu, berarti ya, agar bisa saling berbagi informasi. Tadi saya terlambat masuk karena informasinya terlambat. Aduh, nanti ada ini Bu, kami infokan link yang nanti bisa diakses gitu ya oleh semua mahasiswa teknologi pangan dari series kimia maupun series rekayasa pangan, semua nanti ada di satu folder OneDrive yang akan kami share linknya. Seperti itu Bu. Link recordingnya maksudnya ya Bu, link recording serta materinya. Nanti dibagiin ya Pak Firman, materinya boleh? Pak Firman. Iya boleh Bu. Ya boleh ya, oke. Ya. Oke Bu Halimah, makasih sarannya. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan teman-teman semuanya, mahasiswa yang hadir. Pada Pak Firman, terima kasih sekali sudah berkenan memberikan materi gitu ya, mengenai pada program belajar bareng tutorial online ini. Bagi teman-teman mahasiswa nanti ditunggu linknya ya untuk akses ke recording dan materi semua program belajar bareng tutorial online. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ivana.
Sama-sama, Pak. Feel free for leave ya, teman-teman. Oh iya, untuk form feedback-nya diharap diisi ya. Sudah saya cantumkan di chat. Saya mau izin tip ya, Bu Ivana. Ya, baik Pak Firman. Terima kasih sekali. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.